Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang mulia Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Bapak Panitra, Pak Sekretaris, para pejabat fungsional struktural, Bapak PPNPN dan P3K, serta seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama PTA Samarinda, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekian kalinya saya mengajak, marilah kita tidak henti-hentinya selalu mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena dengan mensyukuri kita yakin dan harus yakin Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Dan selama kita mengkufuri, kita yakin pasti Allah akan memberikan azab kepada kita karena kufru nikmah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang syakirin, orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan umatnya semuanya. Yang mulia, Mas. Yang mulia Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Bapak sekalian, Ibu sekalian, mohon izin, mohon maaf pada saat ini. Jadi saya bukan menyampaikan apa yang saya ingat, terus kemudian saya contek di sini gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini kan untuk kita. Saya ingat bahwa di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang biasa ini kan menjelang Ramadan juga, jadi kita buru-buru disampaikan. Di sana ada dua hal yang terpenting, yaitu di dalam ayatnya, saya bacakan ayat yang 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Di situ wasari'u, dan sari'u itu berarti berlarilah. Berarti berlari itu tidak jalan, tidak sekedar jalan. Bedanya jalan dengan lari itu, kalau lari itu bisa loncat-loncat. Nah, tapi kalau jalan cepat itu tidak boleh meloncat. Jadi kalau untuk membedakan jalan dengan lari cepat itu, lari cepat dan jalan cepat itu, kalau lari itu bisa meloncat, bisa jogging, ya boleh semuanya. Tapi kalau berjalan cepat itu kaki tidak boleh meloncat, tetapi tetap harus menginjak tanah. Kita tidak menerangkan tentang itu, tetapi memaknai wasari'u itu adalah bergegas yang secepat-cepatnya, bersegera, karena umur kita itu kita tidak tahu, kan gitu. Ada dua hal yang di situ, ila magfiratin, yaitu kepada ampunan. Yang kedua adalah wajannatin, dan surga. Ternyata di dalam penghujung ayatnya uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita pahami yang disampaikan oleh para mufassir dan para ulama dalam para menceramah tentang ciri-ciri takwa itu banyak sekali, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang biasa dibaca itu juga menandakan ciri-ciri orang yang bertakwa, bagaimana orang yang bertakwa. Dari dalam konteks ayat ini, agar seseorang itu bergegas bisa mendapatkan makfirah,
dan surga itu ada beberapa syarat. Kalau saya nggak salah hitung itu, ingat saya itu ada 4 ya. Jadi ada 4. Kalau ini mohon maaf, ini adalah berdasarkan pemahaman saya ya. Jadi pemahaman saya dari memahami ayat ini dan juga dikaitkan dengan membaca-baca tafsir dan sebagainya. Yang di situ yang pertama adalah sudah disampaikan juga adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang pertama adalah orang yang menafkahkan hartanya. Menafkahkan hartanya itu kalau di dalam ayat lain itu dulu pernah saya sampaikan adalah wa mimma, artinya dari sebagian, bukan dari seluruhnya. Maka di dalam konteks pendidikan, wakaf, wasiat, maka di situ kemudian dibatasi bahwa wasiat itu maksimal sepertiga harta kita. Artinya bahwa di situ harta itu karena pengalihan pemilikan harta itu adalah bisa karena warisan, karena wakaf, karena jual beli dan sebagainya, maka ketika seseorang itu mempunyai harta tidak boleh seluruhnya diwasiatkan. Nah, tetapi adalah ahli warisnya harus mendapatkan bagian. Artinya itu. Maka di situ kemudian yunfikuna fis sarra' wal dharra, yaitu baik di dalam keadaan kita itu lapang maupun sempit. Artinya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau pernah saya menyampaikan di suatu tempat bahwa ketika kita misalkan lah ya, kita ada sebuah musola. Sebuah musola ada orang yang berduit. Kalau yang berduit bisa menyumbang uang. Tetapi kalau orang yang tidak mempunyai duit, maka dia bisa menyumbangkan tenaga. Sementara orang yang mempunyai pikiran yang karena bisa mengkonsep desain bangunan atau lain sebagainya, maka dia andilnya adalah melalui pemikirannya. Maka semua itu kalau saya memanai termasuk juga sedekah jariyah. Karena misalkan harta itu tidak diminit, itu tidak dipakai bangun, maka harta itu juga tidak akan langsung bisa bermanfaat. Akhirnya sebuah bangunan itu berarti melibatkan seorang tukang atau beberapa tukang, kuli, kemudian perancang bangunan, pendana, berarti semuanya adalah dalam rangka amal jariyah. Jadi semuanya mendapatkan desain sebagai amal jariyah. Oleh sebab itu yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah dalam konteks ayat 133 sampai 35 surat Al-Imran ini, yang pertama orang itu harus adalah menafkahkan sebagian dari hartanya, baik dia dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Kemudian yang kedua adalah wal afina 'anin nas, yaitu orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Memberikan maaf ini adalah sangat berat. Lebih berat juga ketika kita mengakui kesalahan dan minta maaf. Artinya kalau diklasifikasikan dosa itu kan ada dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Maka dosa dengan manusia inilah yang harus diselesaikan sebelum mati. Gitu. Jadi kalau dosa dengan Allah itu ya sudah sebelum mati harus diselesaikan. Tetapi kalau dosa dengan manusia ini nggak bisa diselesaikan setelah mati, gitu. Artinya kalau janji kepada Allah bisa dipenuhi oleh ahli warisnya, gitu. Kalau belum terpenuhi, kalau janji misalkan nazar mau umroh, nazar mau kurban, maka bisa dipenuhi oleh ahli warisnya. Tapi kalau kemudian ketika kita membuat kesalahan dengan orang lain, dosa dengan manusia, maka tidak boleh ditabung sampai mati. Nah, oleh sebab itu, maka ketika kita nanti menghadapi Ramadan, bersihkanlah diri kita dari hak Allah. Artinya kita sudah baik-baik dengan Allah. Ada kemarin saya mendengarkan Isra Mi'raj itu ada hal yang sangat bagus itu kalau kita pedomi. Apabila kita mau melakukan sesuatu itu, tujuan kita kan Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, kan kita minta ridho Allah ya. Bagaimana cara kita mencari ridho Allah itu? Caranya adalah setiap mau melakukan sesuatu itu ditanya, apakah ketika saya melakukan ini Allah ridho? Gitu aja. Setiap mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu kita hanya cukup bertanya kepada diri kita, apakah apabila kita saya melakukan ini Allah ridho?
insya Allah dengan begitu mungkin kita akan berpikir 1000 kali akan melakukan sebuah kejahatan atau sebuah hal yang tidak baik gitu. Nah, jadi tapi kalau biasanya orang yang cerdas itu oh ini dosa cilik, dosa kecil maksudnya, dosa kecil bisa diampuni lah. Itu kadang-kadang yang begitu itu orang pinter. Kalau orang yang bodoh nggak akan berpikiran begitu, pokoknya takutnya setengah mati gitu. Orang yang nggak pakai takut itu orang yang pinter-pinter karena bisa ngakali Allah gitu. Naudzubillah ya. Kalau pikirannya ngakali Allah. Tapi rata-rata kenapa yang melakukan kejahatan-kejahatan itu melakukan kesalahan-kesalahan bisa kok orang yang pinter? Karena mereka bahwa ini kan nanti diampuni oleh Allah. Nah, tapi kalau orang yang hanya pengetahuannya sedikit, biasanya tidak. Karena dia sangat takut kalau tidak diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menggampangkan seperti itu. Jadi yang kedua tadi adalah wal kadhiminal ghaib. Yang ketiga ya orang yang menahan amarah. Ya mohon maaf tadi berarti yang ketiga saya sampaikan wal afina anin nas. Jadi wal afina anin nas ini adalah ketika kita ada hubungan dengan manusia kita selesaikan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita datang adabnya adalah saling salam-salaman, saling beri salam. Kemudian ketika mau berpisah saling memaafkan. Karena siapa yang menjamin bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang untuk bertemu kembali. Oleh sebab itu ketika ada perpisahan biasanya saling memaafkan. Karena untuk menjaga itu. Yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaib, yang menahan amarah. Nah ini kalau kemarin juga mungkin sudah banyak diterangkan juga, yaitu orang yang menahan amarah. Artinya amarah itu pasti kalau saya punya konsep ini, saya dulu diceritani teman, kalau kita mau menahan tidak ketawa, ini nanti tolong dipraktekkan ya. Kalau bapak ibu terpingkal-pingkal mau menghentikan gampang, lihat kuku jari dua-dua. Coba nanti ya. Nanti kalau ada pas ketawa bener ini jangan main-main. Nanti kalau pas bener-bener mau ketawa, dalam arti ada yang lucu atau yang apa, lihat kuku dua ini. Nanti insya Allah berhenti. Saya sudah praktekkan. Wah ini testimoni. Nggak tahu ini konsep dari mana, saya juga nggak tahu. Langsung. Jadi nanti ini dipraktekkan saja ini. Maksudnya berarti bagaimana tentang menahan amarah? Ya sudah banyaklah kan menahan amarah itu kan berarti lawannya marah itu kan sabar. Yang dulu sudah dijelaskan tentang sabar dan amarah. Jadi saya hanya mau nanti menggarisbawahi bahwa di dalam ayat ini bahwa syarat-syarat mendapatkan surga dan mendapatkan maghfirah, ampunan itu syaratnya yang pertama tadi menafkahkan harta, kemudian yang keduanya adalah menahan amarah, yang keempat adalah afinanin nas. Berarti apakah itu syarat kumulatif atau alternatif? Lah itu monggo pahami sendiri-sendiri. Jadi nanti apakah itu syarat alternatif atau kumulatif? Kalau alternatif kan satu bisa, tapi kalau kumulatif kan harus semuanya. Kalau saya memahami dalam konteks ayat ini adalah kita akan mendapatkan surga dan mendapatkan maghfirah itu kalau 4 syarat atau 5 syarat itu adalah terpenuhi. Kemudian yang keempat atau 2, 3 kemudian 4, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Al-ayah. Jadi yang selanjutnya yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan. Apabila seseorang membuat suatu perbuatan keji, audzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri. Kalau di dalam ayat Fatir yaitu kaitannya dengan dolim nafsihi ya, untuk dirinya sendiri itu kan ada orang yang mendolimi dirinya sendiri, ada orang yang mendolimi orang lain. Makanya kan ada la dororo wala diroro, dan dalam hadis juga sudah diterangkan bahwa doa yang makbul itulah doanya orang-orang yang teraniaya, yang terdolimi. Baik, makanya kemarin ada yang nyampaikan juga kalau bulan Rajab kemarin, kemudian ini bulan Syaban, kemudian ada kita kok orang yang kita dolimi, baik dia bahkan ada tulisan anak saya itu katakan dolim yang kita kalau berbuat dolim baik kepada orang muslim atau tidak, kalau orang dolim yang kita dolim itu mendoakan yang jelek,
maka itu bisa terjadi. Jadi kalau banyak yang kita baca juga, kita tidak mendajis membenarkan juga, tetapi jelas Rasulullah adalah melarang kita berbuat dolim. Jadi dolim, apalagi dolim terhadap dirinya sendiri. Dolimul nafsih itu kan berarti orang yang tahu kebenaran kemudian tidak melaksanakan kebenaran. Kalau dalam surat Fatir itu kaitannya dengan ada orang yang bergegas untuk melakukan kebaikan, maka itu yang paling baik. Ada kemudian yang dolim terhadap dirinya sendiri, kemudian ada orang yang awsatuha, yang tengah-tengah, artinya juga berbuat dosa, juga berbuat baik. Nah kalau kemudian kita adalah termasuk golongan orang yang penggemar ya, melakukan dosa, berarti dolimul nafsi, yaitu orang yang dolim terhadap dirinya sendiri. Nah ketika seseorang itu melaksanakan kegiatan yang dosa atau fahisyah ya, atau perbuatan dolim terhadap dirinya sendiri ataupun bahkan pada orang lain, kalau orang lain tadi kan minta maaf ya, maka kemudian fastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Kuncinya adalah menyesal. Kalau menurut Imam Ghazali itu kan orang nadem atau menyesal itu kan pertama harus ada perasaan menyesal dulu. Jadi menyesal telah melakukan dosa, kemudian dibarengi dengan berhenti melakukan perbuatan dosa, kemudian diganti dengan perbuatan yang baik. Itu kalau menurut Imam Ghazali ya. Dalam Imam Ghazali itu konsep kaitannya dengan bagaimana kita beristighfar atau bertaubat. Dan bahkan kalau di dalam surat Al-Imran atau Al-Nisa itu ya dikatakan bahwa laisut taubatu, jadi bertobat itu tiladina alayah ya. Jadi saya terangkan aja, maksudnya saya jelaskan, taubat adalah orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang karena bijahalah, karena dia tidak tahu gitu ya. Jadi bukan karena kesengajaan. Jadi makanya yang dinamakan taubat, dan bukan orang yang karena sudah mau mati baru menyesal, itu bukan namanya taubat kalau di dalam konteks Al-Quran kan gitu. Nah ini kembali kepada kaitannya dengan apabila kita melakukan kesalahan, kemudian kita tersadar, maka kemudian orang-orang yang pengen mendapatkan maghfirah dan mendapatkan surga, dia adalah harus yaitu menyesal kemudian beristighfar. Malazimal istighfara ja'allahu min kulli dzikrin makhraja wa min kulli hamin faraja. Jadi sebenarnya konsep dalam hadis itu sudah jelas. Jadi kalau kita selalu beristighfar, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam kesulitan, kemudian jalan keluar di dalam keruwetan. Nah, mudah-mudahan kita itu membiasakan baca istighfar. Maka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, macam-macam istighfarnya ya banyak sekali ya, tapi yang intinya adalah hati kita terpaut kepada Allah bahwa minta ampun. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita tidak mengulangi dosa, yang kelima ya, tidak mengulangi dosa yang kita sudah tahu gitu tuh. Jadi wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa memberikan ampun kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan orang yang tidak mengulangi lagi lah ya apa yang sudah dosa-dosa yang telah dilakukan lagi. Jadi yang pertama tadi adalah minta ampun kalau berbuat salah, kemudian yang kelima adalah yaitu kita tidak mengulangi dosa yang sama, atau jangan masuk lubang yang, tapi kita manusia ya, apalagi kalau dikategorikan. Kenapa para ulama juga mengatakan ada dosa kecil dan besar? Tapi memang dalam hadisnya juga kan bahwa dari Jum'ah ke Jum'ah, dari umrah ke umrah, maka kemudian diampunilah segala dosanya kecuali dosa-dosa yang besar. Maka di situ kan berarti ada dosa kecil. Nah dosa kecil itu kalau kita sudah sholat, antara sholat zuhur dengan asar itu dosa yang dilakukan antara zuhur dan asar diampuni itu kalau kita sudah sholat lagi. Jadi itu enaknya orang Islam gitu, jadi dosanya diampuni, tapi itu tetap tercatat ya. Dosa kita itu semuanya akan tercatat, baik kecil maupun besar. Bedanya kalau di tip X itu, kalau dosa besar itu tip X-nya harus ada syarat yang lain. Tapi kalau dosa kecil itu tip X-nya cukup istighfar dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa dalam konteks pemahaman saya, agar kita mendapatkan maghfirah dan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah
bagi orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 133, maka ada beberapa persyaratan, ada 5 syarat yang dalam pemahaman saya. Yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang apabila melakukan sesuatu kemudian teringat maka segera beristighfar kepada Allah dan bertobat. Dan yang kelima adalah orang yang tidak melakukan dosa itu kembali, mengulangi dosa itu kembali. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila hal ada banyak yang kurang dan ada yang beda pemahaman. Boleh, ini juga namanya untuk memahami dan untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah. Mudah-mudahan pemahaman ini tidak menyesatkan untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.